Dunia WWE baru aja kena gempa bumi skala Richter. Seth freaking Rollins, dia lagi absen cedera setelah perang habis-habisan di Australia. Dan yang bikin geger, gelar World Heavyweight Championship-nya jadi kosong. Ini emang tragedi sih buat Seth, tapi buat yang lain di locker room, ini tuh kayak tiket emas. Dan WWE langsung gercep kan, mereka bikin Battle Royale gede-gedean di Monday Night Raw buat nentuin penantang baru buat si Empang di Saturday Night's Main Event. Pemenangnya Jey Uso. Dia berdiri tegak, ngeliminasi Dominic Mysterio dan dia dapat title shot-nya secara jujur dan adil. Emang iya, denger nih, aku suka sama Jey. Yit, semua itu emang keren. Tapi ini nih, kenyataannya tuh ada 4 bintang lain di match itu yang butuh menang jauh lebih parah daripada Jey Uso. Dan jujur aja, mereka lebih pantas. Ini bukan cuma soal menang, ini soal momentum, soal warisan, dan soal cerita yang harusnya kita tonton sekarang. Kita mulai dari pilihan yang paling bikin nyesek secara emosional. Sosok yang paling tragis di saga The Bloodline. Di nomor 4, aku bahas The Savior, Jimmy Uso. Kalian tahu lah ya statistiknya, 8 kali juara tag team, reign terlama dalam sejarah, tag team paling keren yang pernah ada. Tapi itu masalahnya kan, dalam 15 tahun, Jimmy Uso nggak pernah pegang gelar singles di WWE sama sekali. Coba dipikirin, dia ngelihat Roman Reigns jadi juara terhebat di generasinya. Dia ngelihat kembarannya, Jey, buka WrestleMania dan beneran menang World Heavyweight Championship. Dan Jimmy di mana? Selalu jadi tangan kanan, selalu jadi prajurit setia, selalu di dalam bayangan. Kita sering dengar dia bilang, aku harus buktiin aku bisa berdiri sendiri. Match Battle Royale di Raw tuh bukan cuma sekedar pertandingan buat dia. Ini tuh permohonan putus asa buat validasi. Yang dipicu karena bertahun-tahun, Roman dan Jey bikin dia ngerasa jadi kembaran yang kurang. Dan plot twistnya, dia hampir berhasil. Dia nyampe ke Final Four, dan ironi pahitnya, dia dieliminasi sama kembarannya sendiri, Jey, yang bahkan gak peduli buat nyelamatin Jimmy pas lagi di tali ring bareng LA Knight. Jimmy lagi berusaha ngeliminasi Knight, Jey malah dorong mereka berdua keluar. Itu namanya pengkhianatan yang dibungkus strategi. Ngasih title shot ini ke Jimmy nggak cuma bikin dia naik, ini bakal jadi kisah underdog yang paling pamungkas. Ini bakal jadi babak final yang perlu banget buat bintang yang udah keren banget selama ini, tapi nggak pernah diizinin buat keluar dari bayangan. Ini momen dia buat penebusan dan Jey Uso malah memadamkannya. Kalian nggak bisa bilang cerita itu nggak bakal ngasilin duit. Oke, tarik nafas dulu, karena sekarang kita bahas bintang yang punya api murni, gak bisa disangkal dan lahir dari dukungan fans, yaitu The Megastar LA Knight. Dengerin, aku gak peduli kamu tuh siapa, pas musiknya LA Knight di play, kalian pasti ikutan teriak. Ini bukan sesuatu yang WWE bikin, ini sesuatu yang fans minta. Dia itu definisi dari fenomena pop culture di wrestling saat ini. Tapi ini masalahnya, dia udah 2 kali jadi juara US, itu emang keren. Tapi world title, dia udah punya momennya. Karena diskualifikasi sama Seth Rollins, Fatal 4-Way di Clash in Paris. Tapi dia nggak pernah dapat kesempatan bersih dan pasti, yang buktiin dia emang pantas di level atas. Kenapa? Nih orang tuh sebenarnya keren banget. Promonya legendaris, karismanya tuh beneran tumpah-tumpah dari layar TV. Dia kerja lebih keras, dia ngomong lebih keren, dan dia nyambung lebih dalam sama fans dibanding hampir semua orang yang di-boost di depannya. Tapi dia terus aja dapat momen yang hampir. Dia ada di Final Four, dieliminasi sama Jey Uso lagi-lagi. Ngasih title shot ini ke LA Knight buat lawan si Empang gak cuma ngehargain dia, itu ngehargain seluruh fanbase yang udah teriakin namanya sampai serak selama 2 tahun. Ini bakal jadi tontonan yang electrifying, dijamin laku keras. Ini loh letak bisnisnya. Fans udah nyerahin bintang main event berikutnya ke WWE, tapi WWE terus bilang, tunggu giliranmu ke LA Knight. Gilirannya dia itu tuh kemarin, pas di Raw Battle Royale. Sekarang kita geser dari masa depan ke legenda. The Phenomenal One,
AJ Styles. Karirnya dia udah mau habis. Kita udah tahu AJ Styles bakal pensiun di tahun 2026. Waktunya udah nggak banyak. Nih orang umurnya 48 tahun dan dia masih tampil di level yang cuma bisa diimpikan sama sebagian besar bintang umur 20-an. Dia baru aja tanding keren banget yang kemungkinan jadi pertarungan besar terakhirnya lawan John Cena di Crown Jewel. Dia baru aja menang World Tag Team Championship sama Dragon Lee, nunjukin dia masih bisa dapat emas. Tapi World Heavyweight Championship, dia udah nggak pegang gelar dunia sejak 2018. Itu tuh kayak 1 abad di tahunnya WWE. Title shot lawan Punk ini tuh nggak cuma match biasa, ini mungkin kesempatan nyata terakhir buat nambahin babak final yang cantik buat salah satu karir terhebat di era modern. Kalau WWE beneran berencana ngehargain warisannya di tahun depan, cara apa yang lebih baik daripada ngasih dia satu kesempatan terakhir buat buktiin? Sekali lagi, kalau dia masih the man that runs the place. Investasi emosional dari fans buat run terakhir ini bakal gila-gilaan. Setiap match bakal diperlakukan kayak hadiah terakhir yang berharga. Bayangin headline-nya, AJ Styles, reign World Championship terakhir. Ceritanya udah kebentuk sendiri. Itu penghormatan storytelling yang murni banget. Jay masih punya banyak waktu, AJ Styles enggak. Dan itu bikin title shot ini jauh lebih bermakna buat buku sejarah. Oke, ini dia nomor 1ku. Pahlawan yang terlupakan. Peluang paling terbuang percuma dalam 1 dekade terakhir. Bintang nomor 1 yang pantas dapat title shot itu dibanding Jey Uso adalah The Prince, Finn Balor. Yang ini beneran bikin aku pengen teriak. 9 tahun lalu, dia jadi Universal Champion pertama, ngalahin Seth Rollins di SummerSlam. Dia udah buktiin dia pantas. Looknya dia keren, wrestlingnya keren, entrance-nya keren, mic work-nya keren. Udah paket komplit. Tapi kenyataannya Finn Balor itu terjebak, terperangkap di The Judgment Day. Mereka baru aja kehilangan gelar tag teamnya dan dia terus-terusan diturunin jadi status sidekick sementara cerita vaksinnya ini terus berjalan. Finn Balor itu bintang main event yang lagi kehabisan bensin di midcard. Bakatnya tuh disalahgunakan parah banget. Menang Battle Royale nggak cuma bakal jadi title shot, itu bakal jadi reset yang dia dan karakternya butuhin banget. Itu bakal bikin dia keluar dari rutinitas tag team dan ngingetin semua orang kenapa dia dipilih jadi juara perdana waktu itu. Bayangin Balor yang akhirnya ngelepas belenggu faksi cuma buat 1 malam, ngeluarin The Demon buat ngelawan si Empang. Itu cerita tentang seorang superstar yang merebut kembali takdirnya. Ini taruhannya tinggi, ini personal, dan ini langkah yang ngangkat 3 orang. Punk, Balor, dan gelar itu sendiri. Fakta kalau dia terus dilewatin buat hadiah singles teratas adalah tragedi mutlak di bookingan wrestling WWE. Dia punya kesempatan di Battle Royale dan itu disia-siakan. Padahal sebenarnya Finn Balor tuh yang paling butuh daripada Jey Uso. Jadi itu dia 4 superstar WWE yang beneran terbukti. Jimmy Uso, LA Knight, AJ Styles, dan Finn Balor masing-masing dengan kasus yang kuat dan gak bisa disangkal kenapa mereka yang harusnya nantang si Empang di Saturday Night's Main Event. Jey Uso emang keren, tapi dia udah pernah di puncak gunung. Nah mereka masih mendaki atau mereka berjuang buat 1 tatapan terakhir. Pertanyaannya, apakah WWE ngambil keputusan yang tepat dengan ngebuat Jey Uso yang menang, atau mereka ngelewatin kesempatan buat bikin cerita yang lebih keren, lebih menyentuh emosi, dan pada akhirnya lebih menguntungkan dengan salah satu dari 4 talenta luar biasa ini? Tapi menurut kalian gimana? Aku bener gak? Apakah Jey Uso itu emang pilihan yang tepat? Atau seharusnya yang menang itu The Phenomenal One, The Megastar, The Savior, atau The Prince? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.